Halo teman-teman, selamat datang di Sumber Artikel. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya ya, agar apabila channel ini mengupload konten terbaru, kalian tidak akan ketinggalan. Selamat mendengarkan. Novel yang berjudul Little Paradise episode ke-17. Keesokan harinya, karena Renata sempat membeli roti, keju, dan ham, dia tetap membuatkan sarapan berupa roti sandwich. Saat membuatnya, mau tak mau, dia terus kepikiran soal makan malam kemarin. Apabila kali ini tuannya menolak masakannya, maka Renata akan berhenti memasak. Pada jam sarapan, satu piring berisi 2 tangkup sandwich diletakkan di atas meja makan ketika Brian sedang menuruni tangga. Di samping piring terdapat gelas susu. Tanpa mengatakan apapun, pemuda itu duduk di kursinya dan mulai makan, mengabaikan Renata yang ada di dapur dan diam-diam berharap mendapatkan komentar akan masakannya. Tapi harapannya sedikit pupus ketika Renata melihat tuannya sedang sibuk dengan ponselnya sejak turun dari lantai 52. Dia tahu kalau pemuda tersebut memang sibuk, sehingga tidak bisa menyalahkan juga. Renata pun tidak berani bertanya apakah masih diperbolehkan menggunakan dapur dan memasak setiap harinya atau tidak. Karena jika dilihat dari sisi lain, bisa jadi Renata dianggap sedang meminta uang lebih dengan alasan membeli bahan. Lagi-lagi pemuda itu pergi di ruang makan tanpa mengatakan apapun. Renata hanya menghela napas panjang. Sudah tidak ada lagi bahan yang tersisa selain beberapa lembar roti, keju, dan ham. Tentu saja tidak cukup jika dijadikan makan siang. Setelah selesai sarapan dan mencuci semua peralatan makan, Renata kembali mengerjakan tugasnya bersih-bersih bagian ruangan yang lain. Berhubung dia tidak merasa memiliki tugas memasak makan siang, sehingga gadis itu melakukan pekerjaannya dengan lebih santai. Kegiatan mencuci pakaiannya baru selesai pukul 12:30 siang. Mendekati jam makan siang, dia baru memindahkan pakaian kering ke keranjang untuk disetrika ketika Brian turun dari lantai 52 dengan raut kebingungan. Pemuda tersebut mengarahkan pandangannya pada meja makan yang kosong. Begitu pula pada dapur yang masih bersih. Tidak terlihat ada kegiatan di sana sama sekali. Renata yang baru keluar dari ruangan laundry pun menarik perhatiannya. Dia menoleh dan menatap gadis yang sedang membawa keranjang berisi pakaian. Mana makan siangnya? Gadis yang sedang ditatapnya pun menunjukkan wajah bingung. Sepasang mata coklat berkedip beberapa kali, kemudian menjawab, bahannya sudah habis. Hanya tersisa roti untuk membuat sandwich. Renata terus menunduk dan menghindari tatapan tuannya. Dari gerak-geriknya, dia terlihat sedikit takut. Brian menepuk dahinya dan menghela napas panjang. Tentu saja uang 50 pounds tidak bisa membeli banyak barang. Apalagi kemarin dia juga tidak sempat mengatakan pada gadis itu agar terus membuatkannya makanan. Alih-alih memesan dari bawah, Brian yakin gadis itu merasa takut menghabiskan uangnya karena khawatir dimarahi. Tapi meskipun misalnya gadis itu membelanjakan semua uangnya, Brian pun tidak yakin dengan uang 50 pounds bisa membeli persediaan bahan makanan selama 3 hari. Tidak heran jika bahannya sudah habis, hanya untuk membuat makan malam dan sarapan. Tak apa, buatkan sandwich sekarang, kutunggu di meja makan. Baik, saya akan membuatkan. Gadis itu meletakkan keranjang pakaian di samping sofa, kemudian bergegas menuju dapur. Sementara Brian, meski dia mengatakan akan menunggu di meja makan, tapi dia berbalik naik ke atas. Langkahnya santai menuju ruang kerja di lantai atas untuk mengambil sesuatu. Hidungnya bisa mencium aroma roti bakar dan juga telur ketika menuruni tangga. Renata baru memindahkan roti-roti ke atas piring ketika Brian sudah masuk ke ruang makan dan duduk. Tangannya terus menggeser layar ponsel sambil menunggu makanannya datang. Brian baru menurunkan ponselnya ketika Renata datang membawa makan siangnya. Piring dan gelas berisi jus diletakkan di meja.
Makan siangnya kali ini tidak seistimewa biasanya, seperti makanan yang selalu dibawakan pelayan hotelnya kemari. Tapi Brian merasa ini lebih baik. Dia sudah bosan dengan makanan hotelnya. Pengulangan menu pasti membuat siapapun bosan, tak peduli seenak apa makanannya. Masih ada sisa apalagi di dapur? Tanyanya mendadak. Hanya keju, balas Renata pelan. Pemuda itu hanya mengangguk pelan, kemudian menyodorkan sebuah kartu berwarna hitam pada Renata. Sebuah pandangan bertanya diberikan karena gadis itu tidak paham maksud Brian yang memberikan sebuah kartu. Jika tebakannya tidak salah, itu adalah sebuah kartu kredit yang pernah Brian berikan pada pramuniaga saat acara belanja besar-besaran mereka minggu lalu. Belanja gunakan kartu ini. Tidak ada batasan transaksi. Kau bebas memakainya untuk membeli bahan-bahan di supermarket. Aku sudah tidak akan menyuruh pelayan mengantarkan makanan dari bawah. Mulai sekarang, kau bertanggung jawab menyediakan makanan 3 kali sehari. Kalimat panjang lebar itu diucapkan dengan santai, kemudian mulai memakan roti yang sudah disediakan. Bagi sebagian besar orang, mungkin keputusan Brian ini sedikit gila. Bagaimana bisa dia mempercayakan sebuah kartu kredit tanpa batas transaksi pada orang lain? Biarpun orang itu adalah pelayannya, tapi Renata bekerja di sana belum 1 bulan. Apakah dia tidak takut kartunya akan disalahgunakan untuk membeli hal-hal tak masuk akal? Awalnya Brian memang memiliki pemikiran demikian, tapi dia tahu benar kalau gadis yang sedang bekerja padanya itu terlalu takut untuk melakukan hal-hal yang terlalu ekstrim. Memandang matanya saja masih tidak berani. Mana mungkin gadis itu mau membelanjakan uangnya dengan jumlah tak masuk akal. Catat pinnya baik-baik. Kalau lupa, kau tidak akan bisa melakukan pembayaran. Dan aku tidak mau menyebutkannya 2 kali. Brian benar-benar mengabaikan ekspresi terkejut dari pelayan di depannya. Tapi dia tidak menyadari binar di sepasang mata coklat itu. Simpan baik-baik kartunya. Kalau sampai hilang, kau benar-benar akan berurusan dengan polisi. Tambahnya setelah menyebutkan angka-angka PIN. Kali ini kalimat ancaman bukan bualan semata. Jika kartu kredit itu hilang, urusan akan panjang. Kau bisa beli makan siang sekalian saat belanja dengan kartu itu. Brian merasa tidak enak jika membiarkan gadis itu sampai tidak makan siang karena semua sisa bahan makanan diberikan padanya siang ini. Meski dia tahu manusia tidak akan mati hanya karena tidak makan siang, Brian tahu pekerjaan gadis itu cukup banyak dan membutuhkan tenaga untuk melakukannya. Jadi, makan siang adalah sesuatu yang tidak boleh dilewatkan. Lagi pula, dia juga ingin tahu apa yang akan dibeli oleh Renata menggunakan kartu kreditnya. Dia akan memeriksa pada saat tagihan datang nanti. Apakah gadis itu benar-benar memanfaatkan uangnya dengan rakus atau tidak? Terima kasih banyak. Renata membungkuk singkat dan pergi dari sana. Dia membereskan keranjang pakaian yang terlantar dan membawanya ke ruang setrika. Tak ingin membuang waktu, Renata naik ke kamarnya dan mengganti pakaian. Kartu akses naik dan kartu kredit dia masukkan ke dalam saku mantel, memastikan tidak melupakan apapun. Setelahnya dia mengambil syal dan mantel lalu membawanya turun tanpa dikenakan. Di lantai 51, Renata meletakkan syal dan mantel di atas sofa, lalu menyematkan diri mencuci piring milik tuannya yang sudah selesai. Sepanjang kegiatan di sisa hari ini, Renata melakukannya sambil terus tersenyum. Harus diakui, dari semua pekerjaan yang harus dilakukan di tempat ini, Renata sangat senang dengan tanggung jawab memasak setiap harinya. Sejak kecil, dia punya mimpi bisa sekolah, memasak, dan menjadi koki handal. Tentu saja, bekerja di dapur adalah hal yang paling membuatnya bersemangat. Dia akan memastikan menyajikan makanan-makanan enak untuk tuannya sebagai rasa terima kasih. Meskipun dari segi rasa mungkin tidak seenak hasil masakan koki di bawah. Kira-kira malam ini dia akan masak apa? Membayangkannya saja, senyum kembali terpulas di wajahnya.
Terima kasih banyak telah mendengarkan sumber artikel ya. Dan mohon maaf apabila kalian mendengarkan suara-suara bising di luar suara admin ya. Dikarenakan ini saya sendiri nge-recordnya siang hari, jadi banyak aktivitas di luar sana. Jangan lupa share video ini dan jangan lupa juga kalian like dan komentar sebanyak-banyaknya ya. Terima kasih banyak telah mendengarkan. Tunggu episode selanjutnya. Bye bye.